Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah Gibran dimaksulkan? Bisakah Gibran digantikan dengan Anies Baswedan? Kalau bisa, apa sebenarnya yang menyebabkan bisa diganti? Mungkin pertama yang kita jawab dulu, kenapa Purnawirawan TNI meminta Prabowo memaksulkan Gibran, meminta MPR memaksulkan Gibran. Forum Purnawirawan TNI meminta, yang notabene itu adalah seniornya Prabowo rata-rata. Yang jelas mereka meminta kepada purnawirawan juga yang menjabat sekarang menjadi presiden. Prabowo adalah purnawirawan TNI. Dan dapat kita lihat, negara kita ini sudah dipimpin oleh 3 purnawirawan TNI. Soeharto, SBY, dan Prabowo. Dan tak dapat disangkal lagi peran TNI untuk memajukan bangsa ini sangat besar dan diminati rakyat. Buktinya 3 orang purnawirawan TNI terpilih menjadi presiden. Sebelum kita membahas, bisakah Gibran dimaksulkan, bisakah Gibran diganti dengan Anies Baswedan, kita pertanyakan dulu, kenapa purnawirawan TNI ini meminta kepada Prabowo? Bukankah hal ini menyangkut masalah yang sangat dasar bagi tata negara kita ini? Bukankah Prabowo adalah purnawirawan yang telah memutuskan membawa Gibran? Bukankah purnawirawan ini pendukung solidnya Prabowo? Mereka bangga purnawirawan kembali memegang tampuk kekuasaan di Indonesia ini. Udah pasti mereka dukung. Mari kita berbicara mengenai TNI, tentara kita yang sangat kita banggakan ini. Di zaman Soeharto berkuasa, Soeharto menginginkan TNI itu adalah manusia pilihan. Manusia-manusia yang jadi pemimpin nantinya di Indonesia ini dengan adanya di fungsi ABRI. Sehingga untuk masuk menjadi perwira di TNI ataupun kepolisian pada waktu itu adalah AKABRI, itu adalah manusia-manusia yang sempurna. Sangat sempurna. Kemudian dididik dengan sangat keras. Dididik dengan kerasnya ini, baik fisik, mental maupun intelektual dia. Makanya kalau masuk AKABRI zaman dulu itu harus sempurna secara fisik, secara mental, dan secara intelektual. Sebagai gambaran kepada kawan-kawan, saya pernah mengikuti pelatihan dasar militer pada waktu menjadi resimen mahasiswa. Itu adalah resimen ece-ece, artinya ini anak bawang dari TNI. Tapi latihannya itu untuk masuknya saja seleksinya luar biasa. Sebagai gambaran kepada kawan-kawan, kita untuk tes fisiknya saja, atau dari kesempurnaan badan kita saja, kita disuruh telanjang bulat, kemudian ada kurap aja satu, kurap atau panu di badan kita, nggak lulus itu. Atau telinga kita ini masuk benana sedikit aja, nggak bisa itu masuk. Sedikit aja cacat, takkan bisa masuk. Itu untuk resimen mahasiswa. Belum lagi olahraganya, belum lagi periksa jantungnya. Itu resimen mahasiswa. Dan menurut pelatih-pelatih kami yang di TNI tersebut, karena kami latihan 1,5 bulan di Rindam namanya. Rindam itu tempat untuk pelatihan penggodokan. Siang malam di situ, 1,5 bulan. Dan menurut mereka, untuk tes fisik, tes kesehatan untuk masuk AKABRI itu 10 kali lipat dari sini. Dan pendidikannya 10 kali lipat dari kami di tempat pelatihan Rindam untuk resimen mahasiswa terus. Untuk latihan resimen mahasiswa saja kawan-kawan, sudah terkencing-kencing lah kita kalau di situ itu. Memang luar biasa. Tapi mental kita ini dididik, rasa nasionalisme kita ini dididik, dan intelektual kita ini, karena kami resimen mahasiswa hanya dididik untuk diksar, untuk keprajuritan, tidak memerlukan intelektual yang lebih tinggi daripada itu. Tapi kalau di AKABRI, menurut pelatih saya juga di situ, itu luar biasa. Di samping fisik, mental, yang satu lagi yang penting sama orang itu adalah intelektualnya. Dan satu lagi, kata mereka dengan mengatakan dengan sedikit berbisik, rahasianya rata-rata orang itu mempunyai face yang menarik, sedikit tampan lah kalau kita katakan begitu. Karena kalau ketampanan itu seorang pemimpin kalau tampan, bagus mukanya, lebih suka orang mendengarkan dia. Coba kita bayangkan, memang kalau dari segi psikologinya begini, kalau seseorang itu ada 5 orang, kemudian satu ada yang ganteng, baik kita laki-laki ataupun perempuan, lebih suka mendengarkan kata-kata dari yang ganteng ini kan. Nah itu kuncinya lagi kalau di AKABRI di zaman dulu tersebut. Apa urusannya dengan sekarang? Artinya setelah keluar dari pendidikan itu, itulah sekarang jenderal-jenderal yang mengatakan untuk memaksulkan Gibran itu, itulah orang-orang yang terdidik pada waktu itu. Itulah manusia-manusia pilihan pada waktu itu. Itulah manusia-manusia yang sudah didoktrin dan tidak bisa diragukan lagi rasa nasionalismenya. Dan tidak diragukan lagi dukungannya kepada Prabowo sebagai solidaritas sesama jiwa korsa. Pasti mereka membela Prabowo. Nah, kalau membela Prabowo, kenapa mereka meminta memaksulkan Gibran? Sementara Prabowo yang menginginkan Gibran.
Cukup diketahui, kita mengetahui mereka yang mengumumkan kemarin itu mempunyai jabatan-jabatan penting selama ini di pemerintahan. Dan mereka sudah mengalami adanya ancaman-ancaman tertentu. Dan mereka sudah mendidik anak-anak ataupun anggota-anggota intelijen yang ada sekarang. Maksud saya begini kawan-kawan, doktrin dari ABRI itu ada sesuatu yang namanya mencegah sebuah ancaman. Ini kuncinya sebenarnya, sebuah ancaman yang mungkin bisa dipastikan 99% akan terjadi. Bisa saja untuk ancaman negara, bisa aja untuk penyerangan tertentu. Artinya, dalam militer, kalau kita mau menyerang ke tempat tertentu, itu harus dipetakan dulu, diambil data-datanya yang sempurna, agar kita bisa mengalahkan musuh secara sederhananya. Dan kalau dalam situasi keadaan kita dalam keadaan pertahanan negara, kita harus antisipasi apa yang mungkin mengancam kedaulatan negara ini, apa yang mungkin menimbulkan kekacauan di negara ini. Kalau untuk Prabowo, yang juga alma mater dia, yang juga sesama purnawirawan, jiwa korsa mereka terdorong karena mereka sudah mengetahui informasi dari data-data intelijen, ada sesuatu hal yang akan menggoncang Prabowo ini. Artinya mereka masih mendapatkan sumber-sumber intelijen. Karena yang sekarang berada di badan intelijen di bawah-bawah itu adalah didikan mereka. Mereka adalah gurunya. Paling tidak mereka mengatakan kepada para gurunya, ini kejadian-kejadian sekarang. Mereka minta nasihat. Orang-orang yang dididiknya sekarang itu di pemerintahan atau di badan-badan intelijen meminta nasihat kepada mereka. Karena mereka yang mengajarkan, begini loh Pak Jenderal, keadaan kita sekarang ini ada ancaman kepada purnawirawan yang bernama Prabowo. Apa ancamannya? Keluarlah statement dari purnawirawan ABRI tersebut untuk memaksulkan Gibran. Artinya apa? Mereka melihat bahwa Gibran inilah yang nanti kira-kira yang akan mengancam purnawirawan yang bernama Prabowo juga. Dari segi apa? Tentu saja dari melengsarkan Prabowo dari jabatannya dan digantikan tentu saja dari Gibran. Karena secara konstitusi, kalau Prabowo berhalangan tetap atau dibuat berhalangan tetap, yang menggantikan adalah Gibran. Makanya mereka berani menyatakan ke publik malahan, bukan secara diam-diam kepada Prabowo. Barangkali sudah dikatakan secara diam-diam kepada Prabowo, tapi tidak diterima Prabowo, mereka ungkapkan di publik. Agar apa? Agar mereka tidak merasa berdosa lagi nanti. Agar mereka tidak disesali oleh Prabowo sesama teman. Kok tak dikasih tahu sebelumnya? Karena hal ini bukan disampaikan oleh purnawirawan TNI saja. Mahfud MD sudah mengatakan, mungkin saja Prabowo sudah merasa terancam sekarang oleh Gibran. Karena melihat langkah-langkah politik yang dilakukan oleh ayahandanya Gibran ini, yang selalu dihormati oleh Prabowo. Langkah-langkah politiknya masih berusaha masuk ke dalam pemerintahan, masih masuk dalam kebijaksanaan yang ada, masih masuk. Semua ke hukum segala macam, masih ada tangan-tangan jaring-jaring dia di situ. Malahan sekarang endorse-nya Menteri Pak Prabowo ini ada 17 menteri yang juga berarti mendukung Gibran, bukan mendukung Prabowo. Itu yang dilihat oleh para purnawirawan ini berdasarkan data-data intelijen yang ada. Di situ kita masuk akal lah purnawirawan ini menyatakan seperti itu dengan terus terang ke publik malahan, bukan secara diam-diam kepada Prabowo. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa dimaksulkan? Bagaimana caranya? Secara konstitusi bisa. Apalagi ada dasarnya purnawirawan ini menyatakan bahwa Gibran ini melanggar etik. Pada waktu, kapan melanggar etiknya? Pada waktu MK mengeluarkan keputusan nomor 90. Dalam konstitusi dimaksulkan itu ada 3 macam cara. Salah satunya melakukan perbuatan tercela, melanggar hukum, dan tidak mampu lagi bekerja, tidak mempunyai kapasitas. Itu ada hukumnya, ada pasalnya. Dan semua kita tahu keputusan MK nomor 90 itu cacat secara konstitusi. Artinya dalam hal ini Gibran menjadi wapres itu cacat secara konstitusi. Artinya apa lagi? Bisa dimasukkan kepada perbuatan tercela atau melanggar konstitusi atau melanggar hukum sekalipun. Kenapa kita katakan begitu? Itu tergantung dari kemauan politik. Makanya purnawirawan TNI ini mengatakan kepada Prabowo, siapa yang bisa memegang kendali politik pada saat ini? Itu adalah Prabowo. Kalau Prabowo mau, besok pagi bisa dilaksanakan. Kuncinya adalah penguasaan parlemen yang sampai 84% di tangan Prabowo saat ini. Kemauan politik, apapun ceritanya. Sejarah sudah mengatakan bagaimana kuatnya Prabowo, Soeharto dulunya hanya kemauan politik yang bisa menjatuhkan dia. Bagaimana kuatnya Gus Dur kemarin itu diusung oleh Poros Tengah, dilengsarkan setahun hanya karena masalah Bulo Gate yang sama sekali tak terbukti itu. Itu namanya kemauan politik. Artinya kalau kemauan politik itu salah dan benar, kalau kemauan politik mengatakan itu salah, walaupun itu benar. Kalau kemauan politik mengatakan itu benar, padahal itu salah, tetap benar. Artinya tergantung politik. Gus Dur dan Soeharto, itulah yang terjadi. Dimaksulkan atau berhenti hanya karena kemauan politik. Sesederhana itu.
Dan kalau kita lihat Soeharto, belajar daripada kejatuhan Soeharto, Soeharto bukan karena kekuatan politiknya dia jatuh. Kekuatan yang membuat Soeharto jatuh itu dipicu, kekuatan politik ini dipicu oleh resesi ekonomi. Itulah sebetulnya yang membuat Soeharto jatuh. Begitu juga pada waktu Gus Dur, sebenarnya kita belum pulih masalah resesi ekonomi. Percaturan, perebutan kekuasaan masih terjadi di mana-mana. Gus Dur dilengsarkan hanya karena masalah-masalah ekonomi yang belum pulih, kemudian keadaan perpolitikan kita yang belum stabil pada waktu itu. Namun pada saat ini, Prabowo boleh dikatakan politik dan ekonominya masih stabil. Tapi bisa jadi ancaman tahun 2025 ini, karena pembayaran hutang kita yang luar biasa, karena peninggalan dari rezim-rezim yang lama, bisa saja terjadi pada saat ini. Ini diamati juga oleh para purnawirawan TNI tersebut. Karena berdasarkan data intelijen itu memprediksi apa yang terjadi sekarang, kemudian apa yang terjadi sebelumnya, apa kira-kira yang akan terjadi berikutnya. Dan mereka sudah melihat ancaman krisis ini bisa membuat Prabowo jatuh. Yang juga, atau kalau ditambah dengan keinginan Gibran dan organisasi yang di bawah Gibran ini mau menjatuhkan Prabowo, itu sangat gampang. Krisis ekonomi, mereka menunggangi krisis ekonomi itu, Prabowo akan jatuh. Itu diingatkan oleh para purnawirawan ini. Lagi-lagi itu kemauan politik. Kalau Prabowo dijatuhkan, kemudian Gibran naik. Kemudian karena Gibran banyak punya masalah juga, seperti banyak yang tidak suka seperti ini. Satu hal lagi, kita balik kepada yang sederhana lagi. Bisa jadi bapak-bapak bangsa ini, kita semua berpikir seperti kita waktu kelas SD dulu. Purnawirawan, cendekiawan, akademisi, pernah menjadi sekolah di SD, SMP, SMA. Bagaimana tata cara pemilihan ketua kelas pada waktu itu? Pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, bagaimana caranya? Gampang, kawan-kawan. Begitu diadakan pemilihan dengan ambil suara yang paling banyak pertama menjadi ketua kelas. Suara yang nomor 2 jadi wakil ketua kelas. Suara nomor 3 menjadi bendahara. Suara nomor 4 menjadi sekretaris. Nah, ini bisa dipraktekkan di politik juga. Karena itu tergantung kemauan politik. Prabowo kemarin kalau sempat dimaksulkannya Gibran, satu-satunya yang nanti yang bisa naik menjadi wakil presiden adalah Anies Baswedan. Karena Anies yang nomor 2 dulu kan, 58%, 24%, baru kemudian Ganjar. Kalau Anies tidak bersedia, Ganjar lagi menjadi wakil presidennya. Sangat sederhana begitu. Itu namanya kemauan politik. Bisa disederhanakan, bisa diribet-ribetkan. Jadi nomor 1 menjadi presiden, nomor 2 menjadi wakil presiden. Kalau Gibran dimaksulkan. Terima kasih.